Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Galuh Widyasri, NIM 8584666675 akan mensimulasikan pembelajaran terpadu kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oh, berarti kita memberikan aplaus untuk diri kita sendiri, untuk kita semua, karena kita hari ini bertanggung jawab dan disiplin untuk menjadi seorang pelajar. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dahulu. Ketua kelas, tolong dipimpin doa untuk teman-temannya. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar kali ini. Nah, biar lebih semangat, kita menyanyikan lagu perjuangan para pahlawan kita, yaitu Halo Halo Bandung. Siap semuanya? 1, 2, 3. Hebat sekali anak-anaknya Bu Dinar. Semuanya hafal lagu Halo Halo Bandung. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, adakah yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar, tentang siklus air. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu siklus air? Betul sekali. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi, kemudian kembali lagi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu tidak tahapan dari siklus air? Ya, benar, evaporasi. Kemudian apa lagi? Apa? Kondensasi, betul. Kemudian presipitasi, ya betul. Selanjutnya apa lagi? Infiltrasi. Nah, biar lebih ingat lagi, lebih mudah memahami, mari kita nyanyikan lagu siklus air bersama-sama. Masih hafal? Sudah hafal kan? Kemarin sudah Ibu berikan. Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air dengan terus menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi, laut sungai menguap, itu evaporasi. Lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Air meresap, itu infiltrasi. Itulah tahapan siklus air di bumi. Sudah hafal kan tentang siklus air? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, setelah kalian belajar hari ini, diharapkan kalian dapat 1. Mengidentifikasi manfaat air bagi kehidupan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi dampak yang terjadi apabila kita tidak menjaga kelestarian sumber daya air bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Yang keempat, menyebutkan sikap atau cara untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Dan yang kelima adalah menghitung debit air. Nah, sekarang tugas kalian adalah melihat artikel yang ada di buku tema di halaman 124 sampai 125. Kemudian kalian baca dan pahami
isi dari artikel tersebut. Bagaimana? Kalian sudah selesai membaca dan memahami artikel yang ada di buku? Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa kira-kira isi dari artikel tersebut? Ya, benar. Artikel tersebut berisi tentang manfaat air dalam kehidupan makhluk hidup di bumi. Selain manfaat air, apalagi yang ada dalam artikel tersebut? Benar sekali. Artikel tersebut juga berisi hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya air yang ada di bumi. Setelah kalian membaca dan memahami artikel yang ada di buku, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, sebutkan 5 manfaat air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Dan yang kedua, jelaskan dampak yang akan terjadi apabila kita tidak menjaga kelestarian sumber daya air di bumi. Nah, nanti jawabannya bisa kalian tulis pada tabel atau lembar kerja yang Ibu berikan kepada kalian. Alhamdulillah, Ibu lihat tugas kalian sudah betul semua. Artinya kalian sudah memahami apa saja sih manfaat air untuk kehidupan makhluk hidup di bumi ini, dan juga dampak yang akan terjadi kalau kita tidak menjaga kelestariannya. Kemudian kalian lihat dalam artikel tersebut ada penggalan teks yang berisi tentang kualitas air bersih dan ketersediaan air bersih itu semakin berkurang. Nah, jadi kira-kira menurut kalian apa yang harus kita lakukan agar ketersediaan air bersih dan kualitas air bersih tetap terjaga kelestariannya bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi? Ayo, bisa didiskusikan dengan temannya. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan biar air bersih itu tidak semakin berkurang. Karena ketika air bersih tidak ada, yang rugi adalah makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia. Silakan didiskusikan dengan teman sebangkunya. Jadi bagaimana hasil diskusinya, anak-anak? Bagaimana cara untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi makhluk hidup yang di bumi berdasarkan bacaan tadi, berdasarkan teks tadi? Ayo. Ya, benar. Mengurangi pencemaran air dengan cara tidak membuang limbah di sungai misalnya. Kemudian apa lagi? Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Benar sekali. Sehingga bisa mencegah pencemaran air. Apalagi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Benar, menghemat penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, cara-cara tersebut, sikap-sikap tersebut itu bisa menghemat dan menjaga kelestarian dari air bersih yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi ini. Jadi kita itu tidak hanya berhak untuk menggunakan air, tapi kita juga wajib untuk menjaga sumber air, menjaga sumber daya air untuk kebutuhan kita sendiri dan juga makhluk hidup yang lain. Tadi kan sudah diberitahu manfaat dari air bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, sekarang Ibu punya beberapa gambar, ada juga di buku kalian. Silakan dilihat di halaman 127. Ada beberapa gambar di situ. Coba kita lihat gambar yang pertama. Bermain air. Apakah ini termasuk sikap yang menghemat air? Tidak, benar sekali. Karena dia menggunakan air tidak sesuai kebutuhan. Dia menghambur-hamburkan air. Padahal kan kita harus menjaga ketersediaan air bersih untuk kehidupan. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Ya, mematikan keran air saat tidak digunakan.
saat kita menggosok gigi. Jadi selama kita menggosok gigi, keran airnya dimatikan. Jadi ini termasuk kegiatan atau sikap menghemat air atau bukan? Ya, benar sekali, itu menghemat air. Jadi air dimatikan selama kita tidak menggunakan. Kemudian lihat gambar yang ketiga, kita lihat. Wih, keran air nyala sampai tumpah-tumpah. Kira-kira itu menghemat air tidak? Tidak, benar sekali. Itu bukan sikap untuk menghemat air. Nah, jadi anak-anak tahu ya, sikap atau cara yang bagaimana yang dikategorikan sebagai upaya untuk menghemat air. Nah, tugas kalian selanjutnya sekarang adalah menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk melestarikan sumber daya air. Nanti tuliskan pada tabel yang ada di buku tema kalian. Di situ ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Selanjutnya kita akan belajar cara menghitung debit air. Debit? Kira-kira apa sih artinya debit? Debit air adalah volume zat cair yang mengalir pada suatu wadah atau penampang pada satu satuan waktu. Jadi rumus debit adalah debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, agar kalian lebih memahami cara menghitung debit air, Ibu akan memberi contoh 2 soal. Kemudian kita selesaikan bersama-sama. Oke? Sekarang kita lihat soal yang pertama. Sudah dibaca, dipahami soalnya. Nah, sekarang kita akan hitung bersama-sama. Berapa ya debit air dari soal tersebut? Yang pertama, diketahui. Apa yang diketahui di situ? Volume V. V besar ya. V-nya sama dengan 900 liter. Kemudian apa yang ada di situ lagi? Waktu. Waktu itu kita menggunakan huruf T. Nah, T-nya sama dengan 1 jam. 1 jam berapa menit anak-anak? Betul sekali, 60 menit. Nah, kemudian apa yang ditanya? Yang ditanyakan adalah debit. Nah, debit kita pakai hurufnya Q besar. Kemudian jawab. Nah, kita masukkan rumusnya. Apa tadi rumusnya debit? Q, debit sama dengan volume dibagi waktu. Maka kita masukkan volumenya 900, waktunya 60 menit. Ini 900 liter, ini 60 menit. Nah, kemudian nolnya di 90 bagi 6 adalah 15 liter per menit ya. Jadi debit air sama dengan 15 liter per menit. Nah, ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua, kita menghitung volumenya. Nah, ini agak berbeda rumusnya. Jadi bukan pakai debit sama dengan V kali T, tapi rumusnya berbeda. Ayo kita hitung sama-sama ya. Jangan lupa tulis yang diketahui dulu. Diketahui. Nah, debit atau Q, debit sama dengan 20 liter.
Kemudian waktu atau T sama dengan 30 menit. Dari mana 30 menit ini? Dari waktu baskom itu diisi sampai baskom itu terisi penuh. Jadi pukul 08.00 dikurangi 07.30. Nah, ini sama dengan 30 menit. Nah, dari sini ya asalnya 30 menit. Kemudian yang ditanyakan apa? Kita tulis. Ditanya V atau volume. Kemudian jawab. V sama dengan debit, volume sama dengan debit dikali waktu. Maka debitnya 20, waktunya 30. Maka volumenya adalah 600 liter. Jadi volume baskom adalah 600 liter. Nah, soal yang pertama dan yang kedua sudah Ibu contohkan, kita jawab bersama-sama. Insya Allah anak-anak paham ya. Jadi bagaimana anak-anakku yang soleh-soleha? Apa ada yang belum dipahami dari materi kita hari ini? Alhamdulillah kalau kalian semua sudah paham. Artinya kalian sudah konsentrasi dan fokus untuk belajar hari ini. Jadi kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah dipelajari oleh anak-anak hari ini? Oke, apa? Manfaat air dalam kehidupan kita. Kemudian dampak yang terjadi apabila kita tidak menjaga kelestarian sumber daya air. Kemudian apa lagi? Hak, kewajiban ya, tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Kemudian apa lagi? Sikap atau cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat air sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan air bersih. Benar sekali. Kemudian yang terakhir, yang ada rumus-rumusnya tadi apa? Menghitung debit air. Betul, pintar sekali, hebat anak-anak ibu hari ini. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, ibu punya tugas untuk kalian di rumah. Nah, tugas kalian adalah menceritakan sikap dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh orang-orang di sekitar kalian, termasuk kalian, untuk menjaga ketersediaan sumber air bersih di rumah kalian, di lingkungan kalian. Nanti diceritakan dalam bentuk paragraf ya. Minggu depan ketika kita bertemu kembali, anak-anak harus menceritakan di depan kelas. Jadi teliti baik-baik, amati baik-baik apa saja sih yang sudah dilakukan oleh masyarakat di rumah, di sekitar kalian untuk menjaga sumber atau ketersediaan air bersih di rumah. Tadi sudah tahu ya cara-caranya. Kira-kira di lingkungan kalian orang-orang melaksanakan itu atau tidak? Nanti kalian amati, kalian tulis, kalian ceritakan dalam bentuk paragraf. Paham ya anak-anak ya? Oke, kalau begitu Ibu akhiri dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.